Ya, kali ini kita akan melakukan restorasi terhadap keris Sabukala ya, Sabukala. Jadi ini pusaka tua, warisan turun-temurun milik penonton dari channel ini ya. Di Saudara Egi kemudian menghubungi saya, kemudian janjian dibawakan untuk diperlihatkan keris pusaka warisan dari turun-temurun keluarganya yang kondisinya seperti yang kita lihat saat ini. Ya, untuk ini adalah kili-kilinya berbahan perak. Ya, dan kain pelapis bagian dalamnya pun masih ada. Ini dia. Ya, ini kili-kilinya polos ya. Untuk pipanya atau tabung sambungannya masih saya simpan atau terpasang di kili-kili. Maaf, di outing maksudnya ya. Nah, ini dia. Kita coba pasang. Nah, seperti ini kalau terpasang lengkap. Oke. Ini kain pelapisnya masih ada, sudah sangat-sangat tua ya. Pelapis di dalam saat outing masuk ke dalam gagang keris. Nah, untuk gagang ini ada yang pecah, patah, bagiannya terlepas ya. Ini kalau saya pasang kembali. Jadi perbaikan yang akan dilakukan adalah pemasangan kembali untuk bagian yang pecah. Kemudian kita rekatkan dengan baik, kuat. Ya, dirapihkan kembali pertemuan sambungannya sehingga tidak terlalu nampak ya. Dan tetap kelihatan utuh sebagaimana dulunya. Untuk bilanya sendiri karatnya sudah lumayan parah ya. Beberapa bagian ada yang masih sempat atau kelihatan pamornya berbayang ya. Tapi di bagian lain terdapat karat-karat keras yang ya sepertinya akan membentuk patina nanti ya. Yang benar-benar susah hilang dan butuh waktu. Kemudian untuk tiang tengahnya atau bambu tengah dari banuangnya itu kondisinya terlepas. Ya, mungkin pertemuannya lapuk apa bagaimana di dalam ya. Kemudian ini juga untuk tiangnya terlepas juga, jadi sementara diikat dengan karet. Nah, seperti apa proses panjang dari restorasinya? Kita simak terus. Nah, kita mulai dulu dari pemasangan bagian yang patah pada gagangnya. Karena ini gagang yang cukup langka ya, ukir dan ukirnya sangat detail. Memang mau dipertahankan, jadi kita rapihkan. Kemudian ini ya terbuka ya yang tadi tiangnya itu akan disatukan kembali, kita beri perekat ya agar nampak rapi. Kemudian tetap ke orisinalnya tetap terjaga. Nah, kita lihat proses pembersihannya dulu ya. Jadi kita bersihkan dulu dalamnya mumpung terbuka ya. Jadi menghilangkan bekas-bekas karat yang masih tertinggal di dalam yang melengket pada kayunya. Jadi sebaiknya kita gosok air dulu, dibersihkan dengan kuas. Kemudian nantinya tuh ya kelihatan ya kotorannya. Ya. Tuh karat-karat yang menempel ya, berupa serbuk-serbuk karatnya menempel pada bagian dalam kayu. Kemudian sekaligus untuk bagian luarnya, daki-dakinya kita bersihkan juga pada bagian permukaan luar nantinya. Nantinya akan diamplas biar halus.
Setelah bersih kita bisa keringkan menggunakan kain lap dan diangin-anginkan. Jangan dijemur ya, nanti akan melengkung kayunya. Nah, kemudian kita lanjut untuk bagian balembengnya, ya, salebaranya atau sampirnya. Nah, untuk ini kita beri sabun ya, untuk membersihkan daki-daki juga pada bagian luar atau permukaannya. Untuk tiang yang tengah tadi, saya berikan sabun juga, lalu diamplas halus. Ingat pakai amplas yang gerit halus, jangan yang kasar. Wah, banyak dakinya terbuka. Nantinya setelah final ya, setelah finish ini akan kinclong, mengkilap, mulus, bersih. Dan tentunya serat-serat dari motif kayunya ya. Ini kemuning akar. Ini lebih nampak dengan jelas nanti serat-serat dan motif dan juga warnanya. Nah, setelah selesai pembersihan, kita lanjut dengan pengeringan atau mengkeringkan ya. Dilap dengan kain bersih, kain kering. Ya. Kemudian diangin-anginkan ya. Cukup diangin-anginkan, jangan dijemur karena bisa merusak. Ya, saat ini yang kita lihat bersama adalah tampilan setelah diberi lem ya. Jadi saya sudah menyatukan kedua sisi dari tiang bambu keris ini. Nah, inilah dia hasil sementara ya. Jadi setelah dibersihkan, dikeringkan, kemudian kita beri minyak agar serat-serat dari kayunya muncul kembali ya. Tidak kering kerontang seperti sebelumnya. Gagang pun sudah rapih ya. Pemasangan bagian yang lepas atau yang rusak itu sudah terpasang dengan sempurna dan tetap kuat. Juga tidak terlalu nampak. Jadi semua masih tepat seperti sebagaimana sedia kala ya, atau sebagaimana sebelumnya ketika belum pecah atau rusak. Kemudian untuk besinya sudah lumayan bersih juga ya. Nah, untuk tiangnya ini masih akan membuatkan sepatu nanti. Nah, kalau besinya seperti ini sudah ada sudah cukup bersih ya. Pamor sudah nampak dengan jelas, gradasi warna juga. Akan tetapi masih ada beberapa patina ya, karat-karat tebal yang membatu, yang memang cukup susah untuk dibersihkan ya. Masih butuh waktu. Ya, perlahan-lahan. Ini pun sudah sampai hampir sebulanan ya sampai kondisi begini ya. Karena kita membersihkannya menggunakan perasan air jeruk nipis bertahap sedikit demi sedikit ya. Agar tetap bagaimana caranya bilahnya ini tetap utuh dan awet. Nah, kita lanjut untuk update-nya. Saat ini sudah terpasang sepatunya ya. Oke, menggunakan kayu tonasak cambah. Tinggal dirapihkan, kemudian dilakukan pemasangan ya untuk tiangnya ini. Kita sambung, dipasangkan pada balembengnya. Sepatu juga sudah ada. Ya, proses panjang ini sudah berjalan lebih dari 50%. Oke, bilahnya pun sudah ada perubahan lagi, akan tetapi ya masih ada karat yang benar-benar membandel. Ya, ini dia, ini yang paling susah, yang patina seperti ini ya. Jadi perlu kesabaran untuk benar-benar membuatnya bersih dan tanpa merusak bilah. Cuman biasanya kalau patina seperti itu, apalagi karat batu yang tebal, keras dan besar, apabila sudah copot, pada bagian tempat tumbuhnya itu ada bagian yang hilang atau agak bolong ya. Jadi dia lebih rendah, tenggelam, bolong dibandingkan sisi-sisi lain pada bilah badi atau pada bilah pada keris ini. Dan selanjutnya kita tunggu saja video atau tayangan hasil akhir dari proses restorasi keris sabukala tua pusaka leluhur dari penonton channel ini. Oke, jangan kemana-mana, simak terus sampai habis.
Oke, sekarang tibalah waktunya kita melihat hasil akhir dari restorasi atau perbaikan dari keris ini ya. Keris ini milik salah satu penonton dari channel ini ya, masih muda dan dia cukup memperhatikan pusaka-pusaka peninggalan keluarganya. Ini dari kakeknya dan direstorasi sebagaimana tayangan awal kondisi sebelumnya kita lihat, dan ini adalah kondisi final akhirnya. Nah, ya, jadi saya jelaskan ulang sedikit ya. Untuk gagang ini diukir, biasa disebut pangulu subi ya, atau yang diukir. Ukirannya sangat detail, halus. Kayunya ini kemungkinan kayu kemuning. Ya, lihat ukirannya sangat keren. Dan kemudian juga terdapat motif singkeru yang sangat kecil di sini, kecil dan detail. Coba mudah bisa didapat fokus ya. Oke ya, ini motif singkeru di sini ya. Ya, kemudian banyak lagi motif-motif ukiran yang lainnya yang hidup. Jadi gagang ini sudah diperbaiki kemarin ya, pecahnya atau retaknya, dan sudah kokoh kuat kembali. Kemudian untuk kili-kilinya berbahan perak, ini masih bawaan. Ini ada lapisan kain kelihatan sedikit ya. Jadi ini belum pasang permanen, masih bisa dicopot-copot. Kita lapisi kain dulu supaya dia tidak terlalu mudah lepas. Untuk balembengnya sangat keren, bariknya wow, full. Jadi zaman dulu memang kalau memilih gagang itu ataupun sarung memang kayu-kayu pilihan. Jadi ini akar dari kayu kemuning, ya, rokokale, dan inilah bariknya. Jadi ini rokokale yang apa ya, bentuknya itu sangat lebar. Ya. Kemudian untuk kayu tengahnya atau tiang tengahnya ini bambunya menggunakan campaga. Dan ini adalah penambahan ya, penambahan karena waktu itu sepatunya tidak ada ya, copot. Dan di sini menggunakan kayu tonasa camba, jadi warnanya gelap sehingga kurang lebih serasi dan seimbang dengan kayu-kayu pada bidang lainnya yang memang sudah tua sehingga berwarna gelap ya. Jadi sudah terlihat sangat imbang dan serasi. Untuk isinya saya telah mendapatkan izin untuk bisa tampil. Wah, suaranya sangat nyaring ya. Nah, inilah isinya. Jadi ini keris sapu kala ya. Pusaka dari tanah Bugis yaitu Sopeng. Ya, pemiliknya kakeknya berasal dari sana. Ya, ini dia pamornya. Ya. Oke. Mantap sekali ya. Akhirnya ya, setelah berbulan-bulan untuk pemiliknya cukup sabar. Untuk membersihkan ini butuh waktu yang sangat-sangat lama. Kita harus pelan-pelan, telaten dengan sabar. Karena kita membersihkannya dengan menggunakan air jeruk nipis ya. Dan seperti inilah hasilnya dari karat parah. Dan menjadi bersih seperti ini tanpa merusak bilah. Ya, karena kita menggunakan bahan dari jeruk nipis, perasan air jeruk nipis. Ya, pamornya, bajanya semua juga masih sangat utuh ya. Wow, mantap ya, keren ya. Alhamdulillah berhasil. Perjuangan yang cukup panjang ini, sangat lama ini prosesnya ini, berbulan-bulan ya. Pertama waktu untuk mengerjakannya, kemudian memang prosesnya panjang karena kita harus sedikit demi sedikit dibersihkan ya, disikat menggunakan sikat gigi dan juga perasan air jeruk nipis. Oke, baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bisa menambah wawasan dan referensi untuk teman-teman semua. Saya SP undur diri, terima kasih dan salam pusaka.